Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Masih bersama dengan Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu seutuhnya. Langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Keesokan paginya, Niko hendak bergegas ke bandara setelah sarapan. Tiara dengan enggan membantu Niko mengemasi pakaiannya ke dalam koper. Saya sudah mengemas semua pakaian untukmu. Coba lihat dan lihat apakah ada yang kurang. Ketika Niko mendengar suara kecewa dari Tiara, dia berjalan mendekat. Memang ada satu hal yang saya lupa bawa. Apa itu? Ini. Saat dia berbicara, dia menarik Tiara yang bingung ke dalam pelukannya, lalu menangkupkan bagian belakang kepalanya dengan satu tangan sambil menunduk dan mencium bibirnya. Kali ini, ciuman ini benar-benar berbeda dari ciuman sebelumnya. Ciuman ini mengandung gairah yang kuat dan menyapu setiap inci tubuhnya. Untuk sesaat dia merasa linglung, kemudian dia langsung melingkarkan kedua lengannya di sekeliling. Baru ketika mereka hampir kehabisan oksigen, dia melepaskannya, nafasnya tersengal-sengal. Pada saat itu, bibir Tiara hampir bengkak akibat ciuman tersebut. Dia bersandar lemah pada Niko, pipinya memerah dan pandangannya kabur, membuatnya ingin melanjutkan. Namun dia berusaha keras untuk menahan dorongan yang perlahan-lahan terbangun dalam tubuhnya. Dia mendapati bahwa pengendalian diri yang dia banggakan tidak ada artinya di hadapannya. Ruangan itu sunyi senyap dan kesedihan karena perpisahan masih terasa di udara. Sayangnya betapapun enggannya mereka berdua, sudah hampir waktunya bagi Niko untuk naik ke pesawat. Sebelum Niko bergegas ke bandara dengan membawa kopernya, dia memberikan pesan terakhirnya. Jaga dirimu baik-baik dan hubungi saya jika kamu ada masalah. Tiara mengangguk dan dengan penuh perhatian memperhatikan Niko yang sedang memeriksa tiketnya sebelum memasuki ruang tunggu. Tiara tidak meninggalkan bandara sampai mendengar pesawatnya lepas landas. Ketika dia tiba di rumah, hatinya terasa hampa saat dia melihat sekeliling ruangan yang kosong. Dia duduk dengan tenang di sofa, lalu menghibur dirinya sendiri. Perpisahan yang singkat ini untuk hari esok yang lebih baik, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mungkin penghiburannya yang berpengaruh karena suasana hatinya yang murung membaik secara signifikan. Saat Tiara hendak berkemas dan mencari pekerjaan, telepon di atas meja kopi berdering. Itu adalah panggilan telepon dari Sandi. Nona Tiara, apakah Anda sudah bebas sekarang? Ada apa? Nona Hathaway ingin bertemu dengan Anda lagi. Tiara sedikit terkejut tapi setuju. Setelah menutup telepon, dia tidak berani menunda lebih lama lagi dan langsung berkemas dan keluar. Tempat yang mereka sepakati untuk bertemu adalah di sebuah kedai kopi. Ketika dia tiba, Tiara mendapati bahwa Hathaway adalah satu-satunya orang yang duduk di sofa dekat jendela. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu berjalan mendekat dan menyapa sambil tersenyum. Nona Hathaway, Anda sudah sampai. Silakan duduk. Hathaway memberi isyarat dengan matanya agar Tiara duduk di seberangnya. Setelah Tiara duduk, seorang pelayan segera datang untuk mengambil pesanannya. Sebelum Tiara sempat memesan kopi, suara Hathaway terdengar.
Maaf, tapi kami akan segera pergi. Tiara menoleh dan bingung. Hathawe menjelaskan, saya ingin menunjukkan orkestra saya. Bagaimana menurutmu? Tentu saja Tiara tidak menolak dan pada saat yang sama ada sedikit antisipasi di dalam hatinya. Hathawe Philharmonic yang dinamai sesuai namanya dibentuk setelah dia mengumumkan pengunduran dirinya. Meskipun Hathawe baru mendirikan orkestra ini selama lebih dari 1 dekade, orkestra ini telah memiliki reputasi internasional dan reputasi yang sangat baik di industri ini. Orkestra itu terletak di jalan komersial tersibuk di Wina. Memasuki aula, Tiara melihat bahwa dinding di sisi kiri dan kanannya dipenuhi dengan foto-foto. Foto-foto tersebut adalah adegan-adegan pertunjukan orkestra yang membuat mereka terkenal dan ada juga foto-foto selebriti. Nona Hathawe, selama waktu ini orang-orang akan melewati keduanya dan menyapa Hathawe dengan hormat sambil melirik Tiara dengan penuh rasa ingin tahu. Setiap kali hal ini terjadi, Tiara hanya mengangguk dengan sopan untuk menanggapinya. Setelah itu dia mengikuti Hathawe dari belakang dan dalam hati menghela nafas kagum saat dia menjelajahi tempat itu. Meskipun Hathawe Philharmonic baru berdiri sekitar 10 tahun, namun dari segi manajemen dan latar belakang, orkestra ini sudah mendekati orkestra internasional yang sudah mapan. Setelah berkeliling, Hathawe membawa Tiara ke kantornya. Setelah asistennya mengantarkan kopi, dia pun menutup pintu saat pergi, memberikan mereka ruang pribadi untuk berbicara. Apa pendapatmu tentang orkestra saya setelah melakukan tur singkat? Hathawe bertanya setelah menyesap kopi. Tiara berpikir sejenak sebelum menjawab sambil duduk di sofa. Meskipun Hathawe Philharmonic baru berdiri selama lebih dari 1 dekade, namun telah berkembang menjadi orkestra yang sangat terkenal dan sangat berpengaruh di industri ini. Secara pribadi, saya sangat ingin memiliki kesempatan untuk berada di orkestra seperti itu. Hathawe mengangguk seolah-olah puas dengan jawaban Tiara. Dia meletakkan kopinya dan tiba-tiba menghela nafas. Hanya mereka yang pernah berpartisipasi yang tahu seberapa besar usaha yang diperlukan untuk membangun orkestra simfoni seperti itu. Tiara tidak tahu bagaimana menanggapinya, jadi dia tetap diam dan memberikan senyuman tipis. Hathawe tidak merasa terganggu saat dia bertanya, apakah kamu tahu mengapa saya membawa kamu ke sini hari ini? Saya tidak tahu. Tiara menggelengkan kepalanya dengan ragu-ragu. Saya membawamu ke sini hari ini, terutama karena saya ingin mengundang kamu ke dalam orkestra sebagai murid dekat saya dan menjadi pemain biola cadangan di orkestra. Setelah mengatakan itu, Hathawe berhenti sejenak. Saya pikir kamu harus memahami dengan jelas tentang situasi menjadi pemain cadangan. Tidak banyak kesempatan untuk naik ke atas panggung. Jadi jika kamu peduli dengan hal seperti itu, anggap saja apa yang saya katakan hari ini tidak ada apa-apanya. Setelah Tiara mendengar tawaran Hathawe, dia tertegun dalam keheningan yang mengejutkan. Awalnya dia mengira dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi seorang murid, tetapi dia tidak menyangka akan ada kejadian yang begitu fantastis. Dia dengan cepat menjawab, Nona Hathawe, saya tidak keberatan. Meskipun dia hanya menjadi pemain biola cadangan,
Namun dia adalah murid dekat Hathaway yang merupakan kesempatan yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Melihat Tiara menyetujui permintaannya tanpa membantah, Hathaway mengangguk puas selalu memberi penjelasan tentang apa yang diharapkan darinya. Saya menjadikan kamu pemain biola cadangan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah kamu masih memiliki masalah dengan permainanmu sekarang, dan saya harap kamu akan menjadi sempurna saat tampil di atas panggung. Tiara mengangguk setuju. Saya tahu bahwa saya masih memiliki banyak kekurangan, tetapi saya akan tenang, belajar perlahan-lahan dan memperbaiki diri. Hathaway semakin mengagumi Tiara saat mendengar hal ini. Kamu berbakat dan mau mengembangkan diri. Saya yakin pada saatnya nanti, kamu pasti akan menjadi Sandy yang kedua. Tiara sangat senang mendengar Hathaway memberikan pujian setinggi itu kepadanya. Mereka berdua mengobrol sebentar, lalu Hathaway mengajak Tiara ke ruang latihan anggota orkestra. Semuanya, berhenti sejenak. Ada pengumuman yang ingin saya sampaikan. Hathaway bertepuk tangan dan menghentikan para anggota orkestra yang sedang berlatih. Dengan para anggota orkestra sebagai saksi, dia secara resmi menerima Tiara sebagai muridnya, lalu dengan serius memperkenalkan Tiara kepada anggota lainnya. Ini adalah anak didik saya yang baru saja diterima. Dia akan menjadi pemain biola cadangan untuk orkestra ini di masa depan. Halo semuanya, nama saya Tiara Romario. Senang bertemu dengan Anda semua. Setelah perkenalan Hathaway, Tiara dengan rendah hati menyapa para anggota. Pada saat yang sama, dia mulai menyebut Hathaway sebagai gurunya. Sore itu, Tiara tetap bersama orkestra dan belajar dari Hathaway. Meskipun Hathaway tidak memiliki waktu untuk memberikan pelajaran privat, bimbingannya selalu membantu Tiara. Di kemudian hari, dia meninggalkan orkestra dan menerima telepon dari Sandy. Bagaimana pertemuan dengan Nona Hathaway? Saya telah menjadi muridnya. Saya adalah anak didiknya. Tiara tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan berbagi kegembiraannya dengan Sandy. Pak Sandy, Anda harus mengizinkan saya mentraktir Anda makan malam nanti. Saya harus berterima kasih dengan sepantasnya. Sandy tidak menolak dan menutup telepon setelah mereka memutuskan sebuah restoran. Di sebuah restoran kelas atas, Tiara dan Sandy duduk berseberangan. Pak Sandy, izinkan saya bersulang untuk Anda. Jika Anda tidak memperkenalkan saya kepadanya, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi murid dari seorang guru yang baik. Ketika Sandy melihat senyum cerah di wajah gadis itu, sudut bibirnya melengkung dan dia berkata dengan rendah hati, "Kamu memperoleh semua ini dengan kemampuanmu sendiri, tidak ada hubungannya dengan saya." Tidak, kemampuan saya adalah satu hal, tetapi jika bukan karena Anda memperkenalkan saya untuk tampil di konser itu, Nona Hathaway tidak akan menemukan saya. Oleh karena itu, Anda adalah dermawan saya. Oleh karena itu, saya ingin bersulang dengan Anda dari seorang pemain biola ke pemain biola lainnya. Tiara bersikeras, jadi Sandy tidak bisa menolak. Setelah itu, mereka berdua terus mengobrol tentang musik sambil makan, mempertahankan suasana yang harmonis. Setelah mereka selesai makan, Sandy sebagai seorang pria sejati mengantar Tiara kembali ke kediamannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia berbalik dan naik ke lantai atas.
Begitu Tiara memasuki pintu, dia menerima panggilan video dari adiknya dan senyum cerah segera muncul di wajahnya. "Pandu, saya telah berhasil diterima sebagai murid dan saya bahkan masuk ke dalam sebuah orkestra." "Selamat Tiara, akhirnya kamu akan belajar dengan guru yang baik." Ketika Pandu mendengarkan adiknya berbicara tentang apa yang terjadi pada hari itu, senyum bahagia juga muncul di wajahnya. Dia merasa bahwa adiknya dapat melakukan apa yang dia sukai dan dihargai adalah hal yang lebih menyenangkan daripada perusahaannya mendapatkan proyek. Setelah itu Tiara bercerita banyak tentang Hathaway Philharmonic dan sejarah Hathaway. Pandu mendengarkan dengan tenang, tidak merasa bosan sama sekali. Ketika sampai di bagian akhir, Tiara tiba-tiba teringat satu hal. "Pandu, saya bertemu Niko di sini 2 hari yang lalu." "Pak Niko?" Sejenak Pandu tertegun, kemudian ketika Tiara berhenti berbicara, dia kehilangan kata-kata untuk sesaat yang mengejutkannya. Tiara secara tak terduga mengatakan kepadanya bahwa dia terdengar agak malu saat berkata, Saya sudah berpacaran dengannya." "Kalian berdua sudah mulai berpacaran?" seru Pandu dengan nada terkejut. Tiara mengangguk. "Kami sudah memutuskan untuk mencobanya. Pandu, apa kamu akan mendukung saya?" Di akhir kalimatnya dia menatapnya dengan gelisah. "Tiara, apapun yang kamu lakukan, saya akan selalu mendukungmu." Dia lalu menatap kakaknya dengan seksama, merasa bersalah padanya. "Selama kamu senang, yang lainnya tidaklah penting, termasuk saya." Meskipun dia tidak akan bisa menahannya, dia sudah tahu kalau hanya masalah waktu sampai hari seperti ini datang. Melihat bagaimana hubungan masa lalunya bersama Niko, selain itu Niko adalah orang paling baik yang pernah dikenalnya, dan Gary adalah bocah yang menyenangkan. Jadi kakaknya memang pantas mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Sedangkan untuk status yang berbeda di antara kedua keluarga mereka, dia pikir itu tidak masalah. Memangnya kenapa kalau mereka tidak berasal dari keluarga yang terpandang dan berpengaruh? Dia adalah seorang pria muda yang masih memiliki banyak waktu ke depannya, dan dia akan berusaha keras agar kakaknya bisa menjadi bagian dari keluarga kaya dan berdiri dengan penuh percaya diri di depan semua orang. Tiara mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya. Tiara masih merasa tersentuh dengan ucapannya tadi. "Kamu hebat, Pandu." Dia menarik nafas dalam-dalam, menahan air matanya dengan senyuman, dan menanyakan kehidupannya di rumah. Pandu tentu saja memberitahunya semua hal yang baik. "Saya baik-baik saja di sini. Perusahaan masih berjalan dan menunjukkan hasil yang positif sejauh ini." Dua bersaudara itu mengobrol lebih lama lagi sebelum mengakhirinya, dan Tiara masih tersenyum lebar setelah meletakkan ponselnya. Namun saat dia menatap ke sekeliling ruangan kosong itu, senyumannya sedikit memudar dan dia berjalan menuju balkon merasa sedikit kesepian. Langit di luar sana terlihat sehitam tinta dan hanya ada beberapa bintang yang bergantung di sana. Sambil meletakkan tangannya di balkon, dia menatapnya dari kejauhan bersamaan dengan hembusan angin yang menerbangkan rambut hitamnya. Niko mungkin masih berada di dalam pesawat saat ini. Apa yang harus saya lakukan? Dia baru saja pergi sehari, dan saya sudah mulai merindukannya.
Seiring berjalannya waktu, Tiara tidak tahu berapa lama waktu yang dia habiskan sampai dirinya bisa menenangkan diri. Lalu setelah mendapatkan energi lagi, dia kembali ke kamarnya untuk membersihkan diri. Saat dirinya sedang tertidur lelap, ponselnya yang ada di atas meja mulai bergetar. Dia membuka matanya dan meraih ponselnya dengan bingung. Lalu dia melihat nama yang ada di layar ponselnya, Nico. "Saya sudah mendarat." Tiara baru saja meletakkan ponselnya di samping telinganya saat dia mendengar suara serak Nico lewat ponsel itu. Dia segera terbangun begitu mendengar suaranya dan senyuman manis muncul di wajahnya. "Cepatlah pulang dan istirahat. Kamu bisa pergi ke perusahaan nanti. Jangan sampai kelelahan." "Oke." Setelah mendengar suara parau Tiara, Nico tersadar kalau mungkin sekarang sudah tengah malam di kota Wina, dan dia berkata dengan sedikit nada bersalah, "Apa saya membangunkanmu? Kembalilah tidur dan hubungi saya setelah kamu bangun." "Saya tidak lelah dan saya ingin mengobrol denganmu." Entah kenapa Tiara merasa berat untuk mengakhiri panggilan itu sekarang, dan Nico bisa memahaminya dari nada suaranya. Sebenarnya Nico juga tidak ingin mengakhirinya. Meskipun mereka baru berpisah sehari, dia tidak bisa menahan rasa rindunya kepada wanita itu, dan dia tidak pernah menyangka kalau dirinya bisa begitu merindukan seseorang hanya dalam waktu sehari. Suara kekehan terdengar dari mulutnya dan dia berkata dengan penuh kasih sayang, "Kamu ingin membicarakan apa?" "Saya berhasil menemukan guru hari ini dan menjadi muridnya. Saya juga terpilih menjadi pemain biola cadangan untuk orkestra," ucap Tiara memberitahunya beberapa kabar baik. "Nona Hatawi bilang kalau dia akan mempromosikan saya yang berasal dari pemain cadangan ini menjadi pemain biola resmi saat saya sudah menguasai 2/3 dari kemampuannya. Setelah itu, saya akan bisa membuat terobosan baru di bidang itu dengan kumpulan pengetahuan yang saya miliki." Di seberang sana, Nico mendengar harapan masa depannya sambil membawa barang-barangnya keluar dari bandara. Dia memicingkan mata ovalnya saat menatap langit yang biru di luar sana, dan dirinya tiba-tiba merasa kalau langit yang cerah itu sama cerahnya dengan masa depannya. "Selamat karena kamu sudah menemukan guru yang menakjubkan." Suaranya terdengar lembut dan mengejutkan di telinga saat dia menambahkan, "Saya akan menantikan penampilanmu di atas panggung." Tiara memutar bola matanya dan merubah posisinya menjadi lebih nyaman di dalam ruangan gelap itu sambil menyeringai seperti anak kecil. "Saya berharap kamu bisa menyaksikan hari itu bersama saya."